Xiao Fan menang dengan tubuh dingin. Pertempuran ini terus berlangsung dan mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa siapa yang disebut menantu menteri lokal dari keluarga Long itu akan sekuat ini. Sialan! Aku meremehkanmu! Mu Rongfu berkata dengan darah yang menetes dari mulutnya sambil menatapnya dengan dingin dan amarah yang mengalir di sekujur tubuhnya. Xiao Fan juga menderita luka di sekujur tubuhnya. Dia sudah kelelahan dan hampir tidak dapat pulih dengan eliksir spiritual yang dia minum sebelumnya. Tulang di lehernya yang baru saja dipukul patah memberi rasa sakit yang tajam dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan ini. Mu Rongfu mencibir dan mengeluarkan pedang panjang yang berwarna ungu. Dalam sekilas, seseorang mengenali pedang panjang milik Mu Rongfu. Pedang itu adalah senjata keluarga Murong, pedang ungu ajaib yang ada peringkat menengah di tingkat hitam. Itu dia. Bagaimana mungkin keluarga Murong tidak menyiapkan apapun untuknya? Dia memiliki tempurung kura-kura dari peringkat atas di tingkat hitam dan pedang ungu ajaib peringkat menengah di tingkat hitam. Mu Rongfu memiliki begitu banyak senjata berharga. Banyak. Orang yang hadir diri pada Mu Rongfu karena dia memiliki begitu banyak senjata berharga yang bahkan para kultivator biasa di dunia maha kuasa tidak dapat menandinginya. Tentu saja semua orang akan iri dengan kultivator dari keluarga Murong itu. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Mu Rongfu berkata dengan dingin. Xiao Fan menghela nafas. Hampir saja. Mu Rongfu tercengang dan tidak tahu apa yang Xiao Fan maksud. Namun di detik berikutnya, dia melihat Xiao Fan mengeluarkan pedang panjang dari dalam tasnya. Pedang yang merupakan senjata peringkat menengah di tingkat hitam. Pedang hantu dengan 3 jumbai. Bukankah itu senjata keluarga Long? Tentu saja, keluarga Long juga bersiap-siap. Pertempuran ini akan semakin menarik. Pedang hantu dengan 3 jumbai milik keluarga Long selalu dianggap sebagai harta karun oleh patriark keluarga Long. Tidak aku sangka pedang itu akan digunakan oleh pemuda ini. Patriark keluarga Murong bergumam dan melirik patriark keluarga Long. Ketika patriark keluarga Long menyadari tatapan patriark keluarga Murong, seringai puas muncul di wajahnya seolah-olah dia sedang memprovokasinya. Xiao Fan dan Mu Rongfu menghadapi situasi yang sama. Mereka berdua kelelahan dan kekuatan spiritual mereka hampir habis. Masing-masing dari mereka memegang senjata peringkat menengah di tingkat hitam. Ayo! Mereka berteriak dan kembali bertarung. Bahkan suara Mu Rongfu jauh lebih maskulin dari yang sebelumnya. Mereka bertarung dengan senjata mereka masing-masing, dengan setiap tabrakannya yang menghasilkan percikan api dan suara yang memekakkan telinga semua orang. Ada semakin banyak noda darah di tubuh Xiao Fan dan Mu Rongfu. Sesaat kemudian, luka di kedua pria itu menjadi benar-benar parah. Sial! Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Mu Rongfu semakin terkejut. Awalnya dia mengira bahwa dia hanya memiliki kemauan yang kuat, tapi dia tidak menyangka Xiao Fan akan begitu keras kepala. Tekad Xiao Fan sekuat batu. Xiao Fan terluka parah dari pertarungan sebelumnya. Selain itu, kekuatan kultivasi Xiao Fan juga lebih rendah darinya. Tapi, dia tidak percaya bahwa Xiao Fan masih bisa bertahan hingga sejauh ini. Sial! Sial! 15 menit pun berlalu, Mu Rongfu telah berlumuran darah yang terus menetes ke tanah. Luka Xiao Fan lebih parah daripada Mu Rongfu. Darah di tubuh Xiao Fan hampir kering. Namun, dia masih bertahan dan menahan diri agar tidak pingsan. Semua orang menahan napas. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berbicara. Mereka semua terkejut dengan pertarungan kedua pria itu. Di tengah kerumunan keluarga Long, sang patriark tampak serius. Begitu pula dengan Long Anhai dan tetua lainnya. Terlepas dari rasa kagetnya, ada kekaguman yang mendalam di wajah Long Xiaotian. Pada saat ini, dia benar-benar yakin. Wajah anggota keluarga Murong juga menjadi suram. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Rongfu, orang luar biasa dari generasi muda di keluarga Murong serta murid warisan yang dihargai oleh tetua dari negeri awan ungu akan dihajar dengan sangat menyedihkan oleh Xiao Fan. Apakah itu karena Mu Rongfu lemah? Sudah pasti karena Xiao Fan yang terlalu kuat. Patriark keluarga Murong memerhatikan pertarungan di antara dua pemuda itu sambil terus menggenggam botol giok yang berisi eliksir penyembuh di tangannya. Sialan! Kenapa kamu masih bisa bertahan? Mu Rongfu meraung, tapi Xiao Fan tidak mengatakan apapun. Yang dia lakukan hanya menatap Mu Rongfu, meskipun dia sudah sangat kelelahan. Ayo! Mu Rongfu terkejut. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan hampir pingsan. Dia harus menggunakan sisa kekuatan untuk menang. Mu Rongfu mengayunkan pedang ungunya ke kepala Xiao Fan. Dia menggunakan semua tenaga dan kekuatan spiritualnya pada pedang itu. Dia ingin pukulan terakhirnya sebagai penentu hasil pertarungan. Ayo! Kelihatannya Xiao Fan mengetahui rencana Mu Rongfu. Xiao Fan sudah kelelahan, tapi sekarang dia menggunakan pedang hantu dengan 3 jumbai yang berbingung seolah-olah pedang itu meresponsnya. Xiao Fan juga mengambil pedang panjangnya dan akan mencincang Mu Rongfu. Pedang itu diarahkan ke kepala Xiao Fan. Begitu pula sebaliknya, pedang panjang Xiao Fan juga diarahkan ke kepala Mu Rongfu. Mereka berdua melayangkan serangan terakhir. Keduanya mengabaikan pertahanan mereka dan berencana untuk menggunakan serangan terakhir mereka sebagai penentu hasilnya. Keduanya hanya berada di dunia ki. Jika kepala mereka terbelah menjadi 2, mereka akan mati. Meskipun ada obat penyembuh, mereka tetap tidak akan bisa terobati. Mu Rongfu terkejut. Dia tidak menyangka jika Xiao Fan akan begitu ganas. Dia mengabaikan pertahanannya dan ingin mempertaruhkan nyawanya. Bentrokan di antara mereka berdua hanya berlangsung dalam sesaat. Yang memberikan momentum lebih lemahlah yang akan kalah. Pedang ungu itu melayang dengan cepat dan hampir mencapai kepala Xiao Fan dan pedang panjang Xiao Fan juga sama. Seseorang akan mati jika ini dilanjutkan. Namun, ketika pedang itu berada sekitar 1,6 cm di atas kepala Mu Rongfu bergerak mundur. Dia ragu-ragu, lalu dia menarik pedangnya dan menghindar. Ya, dia takut. Sebagai seorang jenius dari keluarga Murong dan murid tetua dari negeri awan ungu, dia memiliki masa depan yang cerah. Dia tidak ingin mati di sini. Namun, saat dia ingin menghindar, pedang panjang Xiao Fan turun dan mengenai dada Mu Rongfu. Tebasannya yang begitu dalam, sampai-sampai tulangnya bisa terlihat. Tebasannya meluncur turun dari dada Mu Rongfu dan langsung memotong pergelangan kakinya. Meskipun pedang itu kuat, Mu Rongfu mengelak terlebih dahulu agar dirinya tidak terbelah menjadi 2. Darah di tubuh Mu Rongfu menyembur keluar seperti air mancur. Orang-orang di sekitar menarik napas dalam-dalam. Pertempuran ini sangat luar biasa. Patriark keluarga Murong menghilang dalam sekejap untuk menahan Mu Rongfu sebelum dia tumbang ke tanah. Kemudian dia membuka botol giok yang terus dia genggam itu dan menuangkan semua ramuan itu ke dalam mulut Mu Rongfu. Kemudian patriark keluarga Murong mengeluarkan semua jenis botol giok dari dalam tas dan terus menuangkan eliksir itu ke dalam mulut Mu Rongfu. Pada saat ini, hasilnya sudah jelas. Ketika patriark keluarga Murong masuk ke dalam arena pertarungan, itu artinya Xiao Fan telah menang. Kemudian, patriark keluarga Long muncul di samping Xiao Fan, mengeluarkan semua jenis eliksir dari tas dan membantu Xiao Fan untuk meminumnya. Ketika dia menyentuh tubuh Xiao Fan, dia terkejut. Biasanya, seseorang akan terasa panas ketika mereka bertarung dalam pertempuran sengit. Tapi Xiao Fan sangat dingin, seolah-olah patriark keluarga Long sedang menyentuh mayat. Jika bukan karena Xiao Fan masih bergerak, dia pasti mengira bahwa dia sudah mati. Setelah meminum eliksir, Xiao Fan berdiri di arena pertarungan itu sambil ditopang oleh pedang hantu dengan 3 jumbai sebagai sanggahan. Namun, dia tidak mengatakan apapun, dia hanya berdiri diam di sana. Mu Rongfu terluka parah.
Namun setelah meminum eliksir, nyawanya terselamatkan, kabar yang membuat patriark keluarga murung lega. Patriark keluarga murung berbalik untuk melihat Xiao Fan. Melihat ekspresi wajah Xiao Fan, dia tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah. Xiao Fan menang. Suara itu pun menyebar. Anggota keluarga Long sangat bahagia, mereka ingin merayakannya. Di arena pertarungan, ketika Xiao Fan mendengar bahwa dia telah menang, matanya menyipit dan dia tumbang, tak sadarkan diri. Tampaknya dia tidak merasa lega sebelum dia benar-benar mendengar bahwa dia telah menang. Bab 45, serahkan Xiao Fan. Xiao Fan kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Patriark keluarga Long yang ada di sisinya dengan cepat membopongnya sebelum badannya yang penuh darah itu menyentuh ke tanah. Saat itu, semua orang menyadari bahwa selama ini Xiao Fan telah menggunakan tekadnya agar dia tidak ingin pingsan. Dia mungkin terluka jauh lebih parah daripada Murong Fu, namun tekadnya mendorongnya untuk mengalahkan lawannya. Xiao Fan telah koma selama 3 hari 3 malam. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya terbaring di atas tempat tidur dan pakaiannya yang sebelumnya dipenuhi darah telah berubah menjadi jubah putih. Ini. Xiao Fan bergumam dan buru-buru menyentuh dadanya. Dia merasakan diagram bintang yang masih melilit di dadanya dan tidak ada yang melepaskannya. Akhirnya, kamu sadar, kata seorang gadis. Mendengar suara yang dikenalinya, Xiao Fan menoleh dan menyadari bahwa suara itu datang dari Long Miaoyin. Bagus, akhirnya kamu sadar. Kamu sudah koma selama 3 hari. Suaranya penuh isak tangis dengan wajahnya masih tertutup cadar dari kain kasa. Namun, Xiao Fan bisa melihat matanya yang merah. Sudah 3 hari? Xiao Fan bergumam dan mencoba duduk, tapi dia malah merobek luka di tubuhnya dan mengerang kesakitan. Jangan bergerak, kamu harus istirahat di tempat tidur, setidaknya sebulan. Long Miaoyin berkata dan membantunya. Xiao Fan tersenyum pahit dan melihat perban yang melilit di tubuhnya. Dia terlihat seperti mumi. Pertarungannya dengan Murong Fu memang sengit. Jika Murong Fu tidak menjadi seorang pengecut di saat-saat terakhir, dia pasti akan mati. Ngomong-ngomong, apa kamu mendapatkan hak taman batu spiritual? Xiao Fan bertanya. Ya, kamu pemenangnya. Taman batu spiritual akan berada di bawah kendali kita selama 3 tahun. Long Miaoyin berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Terima kasih, Xiao Fan. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Xiao Fan tertegun dan tidak tahu apa yang dia maksud. Terima kasih telah memenangkan taman batu spiritual untuk keluarga Long. Long Miaoyin menjelaskan. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi pada Xiao Fan dalam pertarungan itu. Meskipun dia tidak melihatnya sendiri, dia merasa sangat kasihan dengan Xiao Fan. Pada akhirnya, tubuhnya menjadi dingin seperti orang yang sudah mati. Ketika dia mendengarnya, dia tidak bisa menahan air matanya. Dia sangat khawatir akan keadaan Xiao Fan. Xiao Fan tersenyum dan berkata, sama-sama, aku tidak mau mempertaruhkan nyawaku. Tapi terima kasih banyak. Karena kamu telah memenangkan kompetisi ini, akhirnya keluarga Long mendapat hak atas taman batu spiritual. Dalam 3 tahun ke depan, tunjangan bulanan setiap anggota keluarga Long akan berkali-kali lipat meningkat. Selain itu, keluarga Long juga mendapat kesempatan untuk berkembang pesat. Long Miaoyin menjelaskan lagi. Xiao Fan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dia bersedia untuk mengambil bagian dalam pertarungan ini karena dia ingin meningkatkan kekuatannya sendiri. Proses meningkatkan kekuatan seseorang tergantung pada keadaan. Jika seseorang menetap terlalu lama itu, maka akan berjalan lamban. Namun, ketika mereka di dalam pertempuran hidup dan mati, prosesnya akan sangat lebih cepat. Akan semakin sulit untuk berkultivasi di tahap selanjutnya. Pada saat ini, Xiao Fan berada di tahap keempat di dunia Qi. Meskipun dia tidak kekurangan sumber daya dan keterampilan kultivasi, dibutuhkan setidaknya 3 hingga 6 bulan untuk mencapai tahap kelima di dunia Qi. Pertarungan ini memberikan apresiasi terhadap bakat Xiao Fan dan meridian dirinya juga turut meningkat di diagram bintang. Namun, setelah pertempuran dengan murid-murid dari berbagai keluarga kemarin, dia yakin bahwa dia dapat melakukan terobosan saat dia berkultivasi setelah cederanya sudah pulih. Setidaknya, dia bisa mencapai tahap kelima di dunia Qi dari tahap tengah di dunia Qi. Kemudian Long Miaoyin memberitahukan apa saja yang baru-baru ini terjadi di rumah Long. Pada saat ini, semua orang di rumah Long menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Bahkan berita tentang kemenangan Xiao Fan telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Xiao Fan, semenantu matri lokal yang diusir oleh keluarga Xiao, telah membantu keluarga Long untuk mendapatkan tambang batu spiritual setelah mengalahkan Murong Fu, si jenius dari keluarga Murong. Oleh karena itu, keluarga Xiao ditertawakan oleh semua orang di kota Jingchuan, menganggap bahwa mereka tidak menghargai Xiao Yan. Mendengar itu, Xiao Fan hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Long Chaiwei pun datang. Selama 3 hari ketika Xiao Fan dalam keadaan koma, dia datang hampir setiap hari dan sangat penasaran tentang kakak iparnya itu. Dia sangat ingin mendengar cerita pertarungan antara Murong Fu dan Xiao Fan. Namun, ketika dia bertemu dengan Long Chaiwei, Xiao Fan menjadi sakit kepala karena dia terus berbicara tanpa henti. Akhirnya, Xiao Fan memintanya untuk meninggalkannya dengan alasan kondisinya yang tidak nyaman dan dalam masa pemulihan. Melihat itu, Long Miaoyin meninggalkan kamar dan pergi ke ruangan di sebelahnya. Dia juga meminta Xiao Fan untuk memanggilnya jika dia ingin mengatakan sesuatu karena dia bisa mendengarnya dari ruang sebelah. Setelah mereka pergi, Xiao Fan berbaring di tempat tidur dan menutup matanya. Dan rohnya pun memasuki diagram bintang. Karena itu adalah rohnya, maka tidak ada luka di tubuhnya. Ya, lebih baik aku mengambil beberapa eliksir spiritual dulu. Xiao Fan menghela nafas lega. Menurut klasifikasi sebelumnya, dia telah menemukan eliksir yang cocok untuk masa penyembuhan dan pemulihan, kemudian dia meminumnya. Meskipun keluarga Long juga memberinya perawatan dan semua jenis eliksir, efeknya tidak sebaik eliksir yang ada di dalam diagram bintang. Setelah mengetahui bahwa Xiao Fan telah bangun, Long Anhai langsung pergi untuk menjenguknya. Sekarang dia sangat puas dengan menantu matri lokal ini. Dia memperlakukan Xiao Fan sama seperti dia memperlakukan putranya. Setelah merawat Xiao Fan, dia pergi. Patriark keluarga Long telah berkultivasi dalam pengasingan sepanjang waktu, jadi dia tidak datang dan tidak akan keluar kecuali memang ada sesuatu yang penting. Namun, Xiao Fan dapat merasakan bahwa tidak lama setelah Long Anhai pergi, roh patriark keluarga Long muncul di luar dan menghilang setelah beberapa saat. 3 hari kemudian, Xiao Fan dapat bergerak bebas. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih, dia hampir pulih dan kabar ini mengejutkan seluruh keluarga Long. 3 hari kemudian, luka Xiao Fan hampir sembuh. Dia berencana mencari waktu luang untuk berkultivasi di pengasingan. Namun kemudian, kecelakaan terjadi. Ada sekelompok tamu tak diundang berada di luar gerbang rumah Long. Mereka adalah Xiao Yuan, Wei Xia, kepala pelayan, bersama beberapa anggota keluarga Xiao dan seorang pria muda yang mengenakan pakaian seorang murid dari Istana Ilusi yang berdiri di sisi mereka yang terlihat sombong. Cepat minta Long Anhai keluar untuk menyambut kami. Pemuda ini adalah murid Istana Ilusi. Teriak kepala pelayan kepada pelayan yang ada di gerbang rumah Long setelah dia mengetuk pintu. Awalnya, para pelayan keluarga Long sangat marah. Tapi ketika mereka mendengar nama Istana Ilusi, mereka dengan cepat mengangguk dan berbalik untuk memberitahu Long Anhai. Istana Ilusi memiliki status yang luar biasa. Bahkan seekor anjing yang ada di dalamnya akan dianggap seperti dewa bagi orang biasa. Di aula utama rumah Long Anhai juga terkejut ketika mendengar laporan pelayannya. Dia buru-buru membawa para tetua keluarga Long untuk menyambutnya. Ketika mereka tiba di gerbang, mereka melihat orang-orang dari keluarga Xiao dan pemuda yang menggunakan pakaian murid Istana Ilusi. Saya tidak tahu kedatangan Anda sebagai utusan Istana Ilusi. Maaf, saya tidak menyapa Anda dengan baik. Long Anhai memasang senyum palsu dan menangkupkan tangannya dengan sopan. Murid dari Istana Ilusi melirik Long Anhai dan berkata dengan acuh tak acuh.
Aku datang ke sini di bawah perintah kakak senior Xiao Tian untuk membawa Xiao Fan pergi. Bawa dia ke sini secepat mungkin. Oh. Long Anhai mengerutkan kening dan bertanya. Kenapa Anda menginginkan menantu matri lokal saya? Diam! Murid istana ilusi datang ke sini untuk membawa seseorang. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Xiao Yuan mengutuk dengan percaya diri. Dulu, dia tidak akan berani melakukannya. Tapi, sekarang putranya Xiao Tian tinggal di istana ilusi. Dia penuh percaya diri sebagai seorang ayah. Itu benar. Keluarga Long harus menyerahkan Xiao Fan si pecundang itu. Kami akan membawanya. Wesia mencibir. Wajah Long Anhai berubah pucat pasi. Begitu pula dengan para tetua yang ada di belakangnya. Cepat dan bawa si pecundang itu keluar. Apa aku perlu mengatakannya 2 kali? Kata murid istana ilusi. Bab 46, murid agresif dari istana ilusi. Murid istana ilusi begitu agresif sampai wajah Long Anhai terlihat pucat. Bagaimana mungkin kepala keluarga Long, keluarga terbesar di kota Jingchuan, dimarahi oleh anak muda? Bagaimana dia dapat mempertahankan kehormatannya jika berita ini menyebar? Xiao Fan adalah anggota keluarga Long. Bukan hak kalian untuk meminta kami menyerahkannya. Long Anhai berkata dengan dingin. Long Anhai, apa kamu sudah tidak mau hidup lagi? Kamu berani menghalangi utusan istana ilusi? Xiao Yuan mencibir. Long Anhai, apa kamu ingin menghancurkan keluargamu? Wesia menyindir. Apa putraku yang tidak berguna itu layak untuk kamu cintai? Apa yang salah? Apakah kamu masih enggan untuk menyerahkannya? Tetua kedua di belakang Anhai melangkah maju dan marah. Xiao Fan sudah menjadi menantu matri lokal kami, jadi dia juga salah satu anggota keluarga Long. Tidak layak kalau keluarga Xiao memintanya. Pria tua, siapa yang bilang kamu boleh berbicara? Xiao Yuan menghina. Wajah tetua kedua keluarga Long memerah karena marah dan dia akan membalasnya. Murid luar istana ilusi melambaikan tangannya dan menyela mereka. Dia berkata dengan suara yang dalam. Aku datang ke sini di bawah perintah kakak senior Tian untuk membawa Xiao Fan pergi. Jika kamu berani menghentikan aku, itu berarti kamu tidak menghormati dia. Wajah anggota keluarga Long menjadi takut. Jika ini masa lalu, anggota keluarga Long akan membiarkannya. Mereka mungkin berpikir itu adalah hal yang terbaik dan akan segera menyerahkan Xiao Fan. Namun sekarang, Xiao Fan adalah pahlawan keluarga Long. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan tambang batu spiritual untuk keluarga Long. Tidak mungkin keluarga Long bisa begitu kejam. Wajah Long Anhai menjadi sangat takut. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan suara rendah. Xiao Fan adalah menantu matri lokal di keluarga Long. Itu berarti dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Xiao. Terlebih lagi, walau Anda datang dari istana ilusi, kenapa kami harus memberikannya kepada Anda? Kata-kata Long Anhai sangat keras. Dia memilih untuk tidak mundur dalam menghadapi mereka yang memiliki kekuatan besar seperti istana ilusi. Wah, sekarang aku akan masuk ke dalam rumahmu untuk membawa Xiao Fan pergi. Aku sendiri yang akan mematahkan tangan dan kakinya. Aku akan lihat siapa yang berani menghentikanku. Kalau keluarga kamu berani bergerak, aku akan melaporkannya ke istana ilusi dan keluarga Long tidak akan selamat. Murid dari istana ilusi mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia bermaksud untuk masuk ke rumah Long dengan paksa. Kekuatan kultivasinya mencapai tahap ke-6 di dunia Qi. Long Anhai berada di tahap puncak dunia Qi dan para tetua di belakangnya juga berada di tahap ke-6 atau 7 dunia Qi. Namun, mereka tidak berani bergerak melawan murid istana ilusi yang berjalan ke arah mereka. Meskipun murid istana ilusi hanya murid luar, akan mewakili istana ilusi ketika dia berada di dunia fana. Melihat bahwa tidak ada yang berani menghentikan murid istana, kepala pelayan berdiri terlebih dahulu dan berkata, Tuan Dei, izinkan saya untuk memimpin jalannya. Murid luar istana ilusi itu mengangguk dan mengikuti kepala pelayan dengan senyum sombong ke dalam rumah Long. Setelah melirik Anhai, Yuan dan Xia, dia pun mendengus dingin, kemudian masuk ke dalam rumah. Long Anhai mengepalkan tinjunya dengan dahi penuh urat dan tubuhnya gemetar karena marah. Para tetua di belakangnya juga merasakan hal yang sama. Tetua kedua bertanya dengan cemas. Apa kita benar-benar akan meninggalkan Xiao Fan sendirian? Wajah Long Anhai menjadi suram. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, Tetua kedua, pergilah ke rumah harta karun untuk menemui Tuan Kia yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Fan. Sampaikan padanya apa yang terjadi di sini. Tetua ketiga, Anda pergi ke mansion Tuan Kota dan mansion Tuan Kota. Mendengar ini, kedua tetua itu mengangguk. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan bergegas menuju kedua tempat itu secepat mungkin untuk mencari bantuan. Long Anhai menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ayo, bagaimanapun, kita harus menghentikan mereka sebelum Tuan Kiao dan Tuan Kota tiba. Pada saat ini, Xiao Fan sedang duduk di aula bersama Long Miaoyin dan Long Chaiwei yang duduk di seberangnya. Baru-baru ini, Long Chaiwei selalu datang ke sini untuk mencarinya. Kakak ipar, apakah gadis bernama Hang Zixuan itu cantik? Mana yang lebih cantik di antara Hang Zixuan dan aku? Long Chaiwei mengajukan pertanyaan satu demi satu, yang membuat saya Fan risau. Saat Xiao Fan menutupi telinganya dengan tangan, dia mendengar seorang pelayan memanggilnya dengan tergesa-gesa. Tuan Xiao, ada kabar buruk. Seorang murid istana ilusi ada di sini. Xiao Fan mengerutkan kening. Long Miaoyin dan Long Chaiwei juga merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, sebelum pelayan itu masuk, sepertinya dia tahu siapa yang akan datang dari suaranya. Dasar binatang kecil, kenapa kamu tidak keluar untuk menyambut ayahmu? Yuan berteriak. Mendengar suara itu, Xiao Fan sangat marah, wajahnya memerah dan berkerut. Xiao Yuan! Sesaat kemudian, sekelompok orang tiba di aula utama yang dipimpin oleh kepala pelayan keluarga Xiao. Mereka adalah murid istana ilusi, Xiao Yuan, Wesia dan anggota keluarga Xiao. Xiao Fan memandang Xiao Yuan, Wesia, kepala pelayan, sepupu-sepupunya dan para pelayan keluarga Xiao dengan wajah muram. Dasar binatang kecil, datang kemari dan berilah hormat saat kamu melihatku. Melihat Xiao Fan yang hanya berdiri, Wesia langsung menghinanya. Meskipun dia telah melahirkan 2 orang anak, dulu dia masih menawan. Namun, sekarang dia tampak seperti tikus. Siapa kamu? Kenapa kamu memarahi kakak iparku? Pada saat ini, Long Chaiwei yang berdiri di belakang Xiao Fan menunjuk ke arah Wesia dan memarahinya. Dasar gadis kecil, bukan urusanmu kalau aku memarahi anakku. Beraninya kamu memarahiku? Akan aku robek mulutmu. Karena dimarahi oleh seorang gadis kecil, tentu Wesia sangat marah. Dia ingin langsung memukulnya, tapi dihentikan oleh Xiao Yuan di sampingnya. Abaikan saja. Yang terpenting pada saat ini adalah membawa Xiao Fan pergi. Kata Xiao Yuan. Kata-katanya menenangkan Wesia. Demi putranya, Xiao Tian, dia harus menerima perlakuan itu. Murid istana ilusi tidak berbicara, tapi hanya memandangi Xiao Fan dari atas ke bawah. Dia bertanya-tanya. Pria itu adalah kakak laki-laki Tian, si pecundang yang Tian bicarakan. Xiao Yuan melangkah maju dan memberikan perintah. Fan, pergilah dengan murid ini. Adikmu ingin bertemu denganmu. Sebelum Xiao Fan bisa mengatakan apa-apa, Long Chaiwei berkata dengan marah. Kenapa kakak iparku harus pergi bersama kalian? Kemudian dia ditarik ke samping oleh Long Miaoyin. Meskipun dia khawatir, Miaoyin tahu bahwa mereka adalah orang tua Xiao Fan. Tidak pantas bagi Long Chaiwei untuk berbicara seperti itu dengan mereka. Xiao Fan masih menyimak tanpa mengatakan apa-apa. Xiao Yuan mengangkat alisnya dan melanjutkan. Sebaiknya kamu pergi bersama kami. Jangan paksa kami untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Xiao Fan tersenyum dan berkata.
berbicara denganku? Xiao Fan memandang Xiao Yuan seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Dia tidak tahu apa yang Xiao Yuan rencanakan. Kenapa Xiao Yuan ingin dia ikut bersama mereka hanya dengan mengucapkan sepatah kata? Murid Istana Ilusi berkata, "Namaku Dai Hanfei. Aku datang ke sini untuk membawamu atas perintah kakak senior Tian. Kalau kamu tidak mendengarkan perintahku, aku akan mematahkan kakimu dan membawamu." Itu benar. Semua orang di keluarga Long telah menyetujui keputusan kami untuk membawamu pergi. Pecundang, kamu sebaiknya pergi bersama kami dengan patuh atau kamu akan menderita. Wei Xia berkata dengan dingin. Xiao Fan mengerutkan keningnya, tapi sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, dia mendengar langkah kaki yang berat datang dari luar. Xiao Fan adalah anggota keluarga Long. Kamu tidak punya hak untuk membawanya pergi. Kata An Hai. Bab 47, pertarungan hidup dan mati. Kemudian, Long An Hai dan beberapa tetua keluarga Long tiba. "Ayah." Melihat ayahnya, Long Chai Wei langsung berlari kepadanya dan ingin mengeluh. Xiao Yuan pun berbalik dan menatap Long An Hai. "Hei, apa kamu cari mati? Kamu sedang berada di kediaman keluarga Long. Sebaiknya jaga mulutmu," kata Long An Hai. Wajah Long An Hai tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata dengan suara yang berat. "Kami tidak berani melakukan apapun kepada murid Istana Ilusi, tapi kami berani untuk membunuhmu, Xiao Yuan." Mendengar kata-kata ini, Xiao Yuan terdiam, dan Wei Xia yang berdiri di sisinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mengurungkan niatnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Long An Hai mengabaikan Long Chai Wei dan berjalan ke arah Xiao Fan. Dia lega melihat Xiao Fan yang baik-baik saja. Namun, Dai Hanfei, seorang murid dari Istana Ilusi, memandang Long An Hai dan bertanya dengan suara yang berat. "Apakah kamu akan menentang Istana Ilusi?" Dia melanjutkan. "Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi kepada mereka yang menentang Istana Ilusi?" Wajah Long An Hai menjadi suram. Dia menentangnya dan berkata, "Tentu saja, keluarga Long tidak berani menentang Istana Ilusi. Tapi karena Xiao Fan adalah anggota keluarga Ini Long, adalah kami harus game melindunginya. penghasil Aku sudah uang. memperingatkan kamu bahwa Bisa aku harus dibilang melindungi game karena ini dia adalah yang saingan dari Hikdo. Dai Hanfei berkata dengan dingin. Kemudian pedang panjang muncul di tangannya, berniat untuk langsung menyerang. Wajah Long An Hai menjadi gelap. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu pada murid Istana Ilusi dan beritanya sampai ke istana, keluarga Long mungkin akan menghilang di negara Raja Belah Diri hanya dalam semalam. Namun, pada saat ini, tekanan mengerikan datang dari udara. Kekuatan yang hanya bisa dilepaskan oleh para master di dunia maha kuasa. Long Sisai, patria keluarga Long, muncul di atas kepala semua orang dan melihat ke bawah dengan wajah dingin. Long An Hai baru saja mengirim seseorang untuk memberitahunya apa yang terjadi. Dunia maha kuasa? Dai Hanfei mengerutkan kening, dia hanya berada di tahap ke-6 di dunia Qi dan bukan tandingan kultivator di dunia maha kuasa. Dilihat dari aura yang Long Sisai keluarkan, jelas dia adalah seorang kultivator yang kuat dari dunia maha kuasa. Namun, Dai Hanfei tidak terlihat takut. Sebuah identitas murid Istana Ilusi akan melindunginya dari apapun. "Pria tua, apakah kamu ingin menentang Istana Ilusi?" Dengan pedang panjang di tangannya, Dai Hanfei melirik Long Sisai yang melayang di udara dan berkata dengan tidak sopan. "Anak muda, jangan terlalu sombong." Long Sisai menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Sebagai seorang master di dunia maha kuasa, dia belum pernah diperlakukan tidak sopan seperti ini sebelumnya. "Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Aku dari Istana Ilusi. Apa yang akan terjadi kalau kamu menyerangku?" Dai Hanfei berkata dengan suara rendah. Xiao Yuan dan istrinya menghela napas lega. Sebagian besar anggota keluarga Xiao juga demikian. Ketika mereka merasakan aura patriark keluarga Long, mereka berdua ketakutan setengah mati. Patriark keluarga Long sangat marah sampai wajahnya menjadi merah dan tatapannya yang seolah ingin memakan orang. Tapi, ketika dia memikirkan keselamatan keluarga Long, dia menahan diri dan tidak bertindak gegabah. "Beraninya murid luar Istana Ilusi bertindak liar di sini?" Namun, ada suara samar melayang dari jauh. Hanya suaranya yang bisa didengar dan tidak ada yang bisa melihatnya. "Siapa itu yang berbicara? Jangan main-main." Begitu Dai Hanfei selesai berbicara, dia merasakan energi spiritual yang mengerikan menyelimutinya, tapi dia masih berusaha keras untuk menenangkan dirinya. "Haha, apa menurut Anda saya sedang bermain-main?" Dalam sekejap mata, ada seseorang yang melayang tidak jauh dari patriark keluarga Long. "Siapa kamu?" Hanfei bertanya. Aura sosok itu sangat menakutkan. "Haha, nama saya Kiao Yuanzhou. Orang-orang memanggil saya Tuan Kiao." "Itu Kiao Yuanzhou." Dai Hanfei mengerutkan kening. Dia merasa bahwa nama itu tidak begitu asing, tapi Xiao Yuan yang berdiri di sampingnya mendengarnya dengan sangat jelas dan segera berbisik di telinga Hanfei. "Dia adalah pemimpin Dewan Utara Rumah Harta Karun." "Apa?" Ketika Dai Hanfei mendengarnya, dia pun terkejut. Tuan Kiao adalah pemimpin Dewan Utara, salah satu dari 4 pemimpin Dewan di Rumah Harta Karun. Meskipun kekuatan Istana Ilusi berada di atas Rumah Harta Karun, identitas itu masih tidak cukup bagi seorang murid luar Istana Ilusi untuk dibandingkan dengan salah satu dari 4 pemimpin Dewan di Rumah Harta Karun. "Apakah Anda tahu siapa saya?" Tuan Kiao berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Dai Hanfei menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya. "Saya Dai Hanfei, murid luar Istana Ilusi. Saya di sini untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Tuan Kiao. Saya mengenali Anda, Tuan Kiao. Tolong maafkan saya." Kejadian ini mengejutkan semua orang di sekitar, termasuk Long Sisai. Mereka hanya tahu bahwa Rumah Harta Karun itu kuat dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mereka tidak menyangka bahwa mereka memiliki pengaruh yang begitu besar, bahkan murid Istana Ilusi harus menundukkan kepalanya. Xiao Fan pun ikut terkejut. Banyak yang telah melebih-lebihkan pengaruh Rumah Harta Karun, tapi sepertinya dia telah meremehkannya. "Haha, sekarang setelah Anda melihat saya di sini, maka pergilah dari sini." Awalnya Tuan Kiao mencibir, tapi kemudian dia berteriak dan menghina. Sambil menurunkan kepalanya, Dai Hanfei berusaha untuk menahan tekanan orangnya dan berkata, "Tuan Kiao, saya datang ke sini atas perintah kakak senior Tian untuk membawa Xiao Fan pergi." Tuan Kiao mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Anda menggunakan nama seorang murid untuk mengancam saya? Apa kamu gila? Tentu saja, saya tidak berani." Dai Hanfei merasa kesal. Dia pikir ini akan menjadi pekerjaan yang mudah, tapi ternyata dia telah menyinggung pemimpin Dewan Utara Rumah Harta Karun. Sebuah kesalahan besar jika menyinggungnya. Akan tetapi, jika dia tidak bisa membawa Xiao Fan, apa yang harus dia katakan Xiao Tian? Dai Hanfei menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Lalu dia berkata, "Tapi saya masih ingin meminta izin Anda. Saya ingin bertarung hidup dan mati dengan Xiao Fan. Kami akan menandatangani sebuah perjanjian hidup dan mati. Kalau saya menang, saya akan membawa Xiao Fan pergi. Kalau saya kalah, saya siap membantunya." Tuan Kiao tercengang dan hampir menolak, tapi kemudian dia mendengar Xiao Fan yang berkata dengan suara yang berat, "Saya setuju." Semua orang di sekitar tercengang dan memandang Xiao Fan, termasuk Tuan Kiao. "Xiao Fan, kamu belum pulih. Jangan khawatir tentang ini." Long An Hai mencoba membujuk Xiao Fan. "Itu benar. Kekuatan kultivasi Dai Hanfei adalah tahap ke-6 di dunia Qi, 2 alam lebih tinggi darimu dan kamu masih terluka." Long Sisai membujuk. Bahkan Tuan Kiao menasihati, "Anda tidak perlu memikirkan tentang murid luar Istana Ilusi." Seketika, hembusan angin kencang lainnya bertiup di udara dan sesosok muncul di udara.
Setelah dia tiba, dia menangkupkan tinjunya pada Tuan Kiao dan kemudian berdiri bersama dengan Long Sisai. Pria itu setengah baya, tinggi dan kuat. Dia adalah Lu Jiming, tuan kota di kota Jingchuan. Tidak, saya ingin menerima tantangannya. Xiao Fan maju selangkah dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada 3 orang yang terbang di udara. Ketiga orang ini semuanya datang untuknya dan dia harus mengingat hutang budi ini. Meskipun dia tidak mengenal Lu Jiming, tuan kota yang baru saja tiba, dia sudah bisa mengetahui identitas Lu Jiming. Ketika De Hanfei mendengar itu, wajahnya penuh kegembiraan karena dia dapat menghajar Xiao Fan habis-habis, kemudian membawanya kembali untuk memenuhi permintaan Xiao Tian. Demi menjilat Xiao Tian, De Hanfei bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Xiao Yuan, Wei Xia dan anggota keluarga Xiao lainnya merasa lega. Dari penampilan Long Sisai hingga penampilan Tuan Kiao, jantung mereka berdebar kencang dan mereka bahkan hanya dapat bernapas dengan berat karena aura yang dipancarkan itu. 3 hari lagi, aku akan melawanmu di arena pertarungan Dimension Tuan Kota. Bab 48, terobosan baru terjadi lagi. Tidak ada yang tahu kenapa Xiao Fan setuju untuk melakukan pertempuran hidup dan mati dengan lawannya. Bagaimanapun, De Hanfei adalah murid Istana Ilusi, jadi kultivasinya pasti luar biasa. Selain itu, kekuatan kultivasinya juga 2 dunia lebih tinggi dari Xiao Fan. Pertempuran ini sangat merugikan Xiao Fan untuk kondisi saat ini. Namun, dia sangat bertekad sehingga tidak ada gunanya bagi orang lain melanjutkan bujukan mereka terhadap dia. Setelah semua masalah sudah beres, semua orang pergi. Setelah mengantar Tuan Kiao dan Tuan Kota Lu Jiming pergi, Xiao Fan langsung masuk ke ruang rahasia untuk mengkultivasi dirinya sendiri. Di sisi lain, De Hanfei pergi bersama Xiao Yuan dan istrinya. Dia bersikap sombong di keluarga Long, tetapi dia tidak berani bersikap kasar kepada pasangan itu karena mereka adalah orang tua Xiao Tian. Di ruang rahasia, Fan duduk bersila tanpa gerakan apapun. 2 hari berlalu dengan cepat. Dalam diagram bintang, roh Xiao Fan dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Dia mengambil banyak ramuan spiritual dan herbal, kemudian menyerap banyak batu spiritual untuk kultivasi diri. Ruang di diagram bintang terisolasi dari dunia luar. Kekuatan spiritual di udara itu tipis, jadi kultivasinya harus lebih lambat daripada orang biasa. Namun, kecepatan dia menyerap batu spiritual sangat cepat. Ini ada hubungannya dengan tingkat kultivasinya yang tinggi. Bagaimanapun, 9 perubahan seni yang dikembangkan Xiao Fan berada di tingkat bumi, jauh dari tingkat hitam. Hancurlah! Dengan teriakan keras, semua kekuatan kultivasinya menyebar, menyebabkan getaran hebat di dalam ruang diagram bintang. Urat-urat wajahnya menonjol keluar dan dia mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya. Tepat. Butuh 2 hari baginya untuk mencapai tahap puncak keempat dari dunia Qi. Sekarang dia mencoba menerobos ke tahap kelima. Boom! Dengan suara keras, tekanan mengerikan dilepaskan dari tubuhnya yang merupakan tanda terobosan. Tidak hanya diwujudkan dalam roh di diagram bintang, tetapi juga dalam tubuh fisik. Suara terobosan kali ini jauh lebih kuat daripada suara penerobosan tahap keempat yang menarik perhatian banyak anggota keluarga Long. Untung saja getaran itu hanya berlangsung sebentar. Tekanan ini datang dari Tuan Shao, bukan? Seorang pelayan berbisik dengan yang lain. Patriark keluarga Long, Long Anhai dan para tetua lainnya secara langsung menyadari getaran yang berasal sampai kaula. Namun, setelah berdiskusi, mereka tidak ada yang datang untuk mengganggu Xiao Fan, membiarkannya untuk berkonsentrasi pada kultivasi dirinya. Aku akhirnya mencapai tahap 5 dari dunia Qi. Dalam diagram bintang, Xiao Fan perlahan membuka matanya dan mengepalkan tinju untuk memperkirakan kekuatannya pada saat ini. Tahap kelima jauh lebih kuat daripada tahap keempat. Kalau aku bertarung dengan Murong Fu lagi, akan mudah untuk mengalahkannya. Xiao Fan tersenyum. Dia yakin bisa mengalahkan Murong Fu dengan kekuatannya saat ini. Dia berdiri dan melihat bintang besar melayang di depannya. Pada tahap awal kelima dari dunia Qi, kekuatan kultivasi Xiao Fan benar-benar pecah. Gelombang besar yang disebabkan oleh angin kencang berputar mengelilinginya. Dia mengambil formula prima dengan tangan kanannya dan kekuatan materai dari kunci penghancur tenggorokan bersinar dengan terang. Dengan lompatan tiba-tiba, dia membidik bintang keempat dan menghancurkannya. Hancurkan! Boom! Suara ledakan keras lainnya terdengar, jauh lebih keras daripada suara terobosan Xiao Fan barusan. Namun, setelah kunci itu mengenai bintang keempat, bintang itu hanya pecah sedikit di bagian permukaannya, tetapi masih jauh dari hancur total. Xiao Fan berhenti dan terengah-engah. Dia baru saja menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Bintang yang hancur kembali ke keadaan semula. Tentu saja, setidaknya aku harus mencapai tahap ke-6 dari dunia Qi. Xiao Fan bergumam. Kali ini dia tidak berpikir untuk menghancurkan bintang-bintang, tetapi bertujuan untuk menguji kekuatannya pada saat ini dan melihat apakah sesulit seperti yang dia duga sebelumnya. Xiao Fan juga merasa peningkatan kekuatannya setelah mengujinya pada bintang itu. Siang dan malam lainnya dengan cepat berlalu. Selama periode waktu ini, Xiao Fan telah mengkonsolidasikan kekuatan kultivasinya di diagram bintang. Untuk tujuan ini, dia juga telah mengambil banyak ramuan bergizi. Di ruang rahasia, Xiao Fan perlahan membuka matanya. Matanya lebih tajam dan oranya lebih kuat dari sebelumnya. Kenapa jadi berantakan sekitarnya? Xiao Fan tertegun dan melihat sekeliling. Perabotan, meja dan kursi di sekitarnya semuanya hancur berkeping-keping. Apakah itu disebabkan oleh terobosanku? Dia memegang kepalanya sembari kebingungan, berdiri dan membuka pintu ruang rahasia. Long Miaoyin sedang menunggu di pintu. Ketika dia melihat Xiao Fan keluar dengan selamat, dia bernapas dengan lega. Xiao Fan, kamu? Sehari yang lalu, ada suara keras di ruang rahasia Xiao Fan. Dia sangat khawatir tapi dia tidak dapat menemuinya di dalam karena takut akan mengganggunya, jadi dia menunggunya di depan pintu. Aku baik-baik saja. Ayo pergi ke Villa Tuan Kota. Arena pertarungan di luar Villa Tuan Kota di kota Jingchuan sudah sangat ramai. Berita bahwa Xiao Fan, menantu matri lokal keluarga Long akan bersaing dengan murid luar Istana Ilusi telah tersebar. Semua orang di kota Jingchuan ingin datang dan melihat pertarungan yang hanya akan terjadi seumur hidup sekali. Setelah menjadi sampah selama 19 tahun dan menantu matri lokal keluarga Long, Xiao Fan dapat mengalahkan si jenius keluarga Long, Xiao Tian. Akan tetapi, De Hanfei memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Dia adalah seorang murid dari Istana Ilusi dan kekuatan kultivasinya berada pada tahap ke-6 dari dunia Qi. Bagaimanapun, De Hanfei lebih besar kemungkinannya untuk memenangkan pertempuran ini. Pagi-pagi sekali, De Hanfei dan anggota keluarga Xiao sudah tiba di gerbang Villa Tuan Kota. Selama 3 hari terakhir, De Hanfei bersenang-senang di kediaman keluarga Xiao. Xiao Yuan bahkan meminta 7 atau 8 wanita cantik dari rumah bordil untuk menyenangkan De Hanfei. Bagaimanapun, Istana Ilusi sangat dikontrol. Hal-hal vulgar seperti itu sama sekali tidak ada di sana dan tidak diperbolehkan. De Hanfei, nanti terserah kamu. Biarkan bajingan kecil itu bernapas sebentar, lalu bawa dia kembali ke Xiao Tian. Xiao Yuan mencibir. Ya, itu benar. Sampah itu tidak memiliki kemampuan dan bahkan tidak memberi hormat padaku. Patahkan kakinya nanti, buat dia berlutut di arena pertarungan dan minta maaf padaku. Wei Xia yang berdiri di samping suaminya juga penuh dengan kebencian. Hanfei mengangguk. Paman dan bibi jangan khawatir. 3 hari yang lalu, dia hanya berada di tahap keempat dari dunia Qi, tidak akan menjadi masalah. Aku pasti akan memberinya pelajaran, menghancurkan setiap tulangnya dan membuatnya menyesal karena tidak ikut pergi bersamaku. Xiao Yuan dan Wei Xia tersenyum puas setelah mendengar kata-katanya. Xiao Fan datang. Dia sudah datang. Pada saat ini, dikelilingi oleh anggota keluarga Long, Xiao Fan berjalan menuju arena pertarungan. Long Anhai berdiri sampingnya, diikuti oleh Long Miaoyin dan Long Chai Wei.
diikuti oleh para tetua dan Xiao Tian. Patriark keluarga Long tidak muncul. Sebaliknya, dia muncul di villa Tuan Kota, berdiri di dekat Tuan Kota Lu Jiming. Menurutmu siapa yang bisa memenangkan kompetisi ini? Lu Jiming bertanya. Aku tidak tahu. Patriark keluarga Long berhenti sejenak dan kemudian tersenyum. Tapi sepertinya Xiao Fan tidak pernah kalah. Ketika De Han Fei melihat Xiao Fan, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, akhirnya kamu ada di sini, sampah. Kemudian dia berdiri dan melompat ke arena pertarungan, menatap Xiao Fan dengan mata tajam. Bajingan, belum terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan sekarang. Han Fei mulai bersikap angkuh dan meremehkan Fan. Di bawah panggung, Xiao Fan memandangnya seolah-olah melihat orang bodoh, berkata dengan pelan. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Fan melompat ke arena pertarungan dan berdiri di seberang De Han Fei.